Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang kedua, surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-150 ya. Nah, ayo Pak Andri ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ayo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Artinya Ustaz ya? Ya. Dan dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajah kalian ya Ustaz ya? Iya, ke arahnya. Maka ya wajah kalian ke arahnya ya agar tidak ada alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim dari mereka, maka jangan takutlah kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa harfu isti'naf min haitsu jar wa majrur kharajta fi'lun madin fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u fa harfu isti'naf lagi Ustaz ya? Ya boleh. Wali fi'lun amrin wajah ini sebagai Anta, ya. oh ya, fa'ilnya afwan lebih mustatir balik pada anta, wajah maf'ulun bi, al-kafu sebagai mudhafun ilaih. Syatara ini Zorof kan dia ke arahnya. Zorof makan. Al-masjidi ini mudhafun ilaih. Al-harami ini na'tun lil masjidi. Wa harfu isti'naf haitsu Haitsu itu apa namanya? Zorof dia. Tapi dia dhamma saja. Ya mabni memang dia itu. Oh, mabni. Makanya tadi pun min haitsu tetap min haitsu kan? Oh, na'am. Atau min haitsu itu. Oh, mabni ya. Kemudian ma-nya sebagai mudhafun ilaih saja. Nah, Mudhafun ilaih kuntum fi'lun madin nakis ya. fi'l madin nakis. Isimnya tum isinya tamnya ya? Taknya atau tum misalnya? Ya sebenarnya kalau mau didetailin taknya, nanti mimnya tanda jamak namanya. Iya, tanda jamak. Fa harfu isti'naf, wallu fi'lun amrin, fa'ilnya al-wawu jamaah. Kemudian wujuha ini maf'ulun bi. Kumnya mudhafun ilaih, syatara zaraf makan, al-ha'u mudhafun ilaih, li
Ini lam lamnya Lamnya lam apa? Ini kan li'an la asalnya. li'an la ya. Nah, Nah, berarti lamukai. masa kalau lam kai masalahnya fi'il mudhari. Itu lamnya Oh, lam huruf jar li'an. no, Ustaz. Oh iya, no. An la, linya harfu jarin, annya harfu nasbin wa masdarin gitu, Ustaz. Nah, Nasbin wa masdarin, la-nya harfu nafyin, yakuna, ini fi'lun mudhari'un naqis, mansubun mansubun bi'an, li'an ya. Nah, ya, mansubun bi'an, fa'ilnya itu, fa'ilnya nanti depan ya, Ustaz. Isimnya depan ya. li'an la yakuna. Ya, isimnya itu Isimnya nanti hujatun di ya. depan. Ya. Linnasi jar wa majrur, alaikum jar wa majrur. Ini sebagai linnasi sebagai khabarnya yakuna. Khabar yakuna. Kemudian alaikum jar wa majrur hujjatun, isimnya yakuna illa harfu istinaf alladzina, ini sebagai isim mausul ya, sebagai mubtada. Mausul sebagai mustasna. Kan ada Mustasna. Nam. Oh iya, iya. Sebagai mustasna. Kemudian zolamu, zolamu ini fi'lun madin, fa'ilnya itu al-wawu, kemudian minhum jar wa majrur, fa al-fa'u harfu istinaf, la harfu nahyin ya saja. La harfu nahyin, takhshawhum. Bukan nafin, nahyin. Kan ini artinya jangan ya. Iya nahyin. La-nya harfu nahyin, takhshaw fi'lun mudhari'un majzumun ya. Majzumun Nah, mazumun. bi la, kemudian humnya maf'ulun bi, wa harfu atfin, ikhshawni ya. Ikhshaw ini sebagai Fi'il amr. fi'il amr, kemudian na-nya nun Tar nun dulu wawunya dulu. Wawunya fa'ilnya. oh oh iya, wawunya fa'ilnya, nunnya sebagai nun niswah, bukan ya tadi. Nun wiqayah namanya. Nun wiqayah. Nun wiqayah yaknya ya mutakallim. Ya, yang mutakalim sebagai maf'ul bih. Mutakallim maf'ulun bih. Wa harfu atfin li lam. Ya lamnya sebagai lamukai ya. Hmm. Lamukai Tar dulu yang mana? Utimma. wali utim li-nya. Oh iya benar benar benar. Lamnya sebagai lamukai utimma fi'lun mudhari'un majhul ya. Enggak lah. Kan atamma yutimmu. Ini mah biasa, cuma dia mansub Oh, dinamika ya. nam. Mansubun bila mukai nam. Ni'amati ini sebagai fi'lun maf'ulun bih, kemudian ya mutakalimnya sebagai mudhafun ilaih. Alaikum jar wa majrur wa harfu atfin, la'alla, ini la'alla itu yang Ini harfut taroji. harfu taraji namanya. Kumnya sebagai isim la'alla ya. Nah, Kum isim la'alla, tahtadun. Tahtadun itu fi'lun fi'lun mudhari'un, fa'ilnya al-wawu. Ini sebagai khobarnya la'alla gitu Ustaz. nah. Nah. Baik. Baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayyi makanin
kharajta ayyuhan nabiyyu fatawajjaha ila al-masjidil harami wa haitsuma kuntum ayyuhal muslimuna bi ayyi qatrin saja bi ayyi qatrin min aqtaril ardi fawallu wujuhakum nahwal masjidil harami likai la yakuna linnasi al-mukhalifina lakum ihtijajun ihtijajun alaikum bil mukhasamati bil mukhasamati wal mujadalati ba'da hadza tawjihu tawjihi ilaih illa ahla zulmi wal inadi minhum fasayuzilluna ala jidalihim fala takhafuhum wa khafuni biimtithali amri wajtinabi nahyi walikai utimma ni'mati alaikum bikhtiyari akmali asyara'i lakum wala'allakum tahtaduna ilal haqqi wassawabi. Dan dari mana saja dan dari tempat mana saja kamu keluar wahai Nabi, maka hadapkanlah wajahnya. Maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Menghadapkanlah kepada Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada wahai orang-orang yang Islam, dari sisi mana saja di bumi, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram agar tidak ada hujah bagi manusia yang menyelisihi kalian atas kalian. Mukhasamati itu apa sih? Permusuhan dan perdebatan. Permusuhan dan perdebatan. Setelah taujih itu setelah tawajuh itu setelah pengalihan kiblat ini. Pengalihan. Kecuali kepada kecuali orang-orang zalim dan orang-orang yang membangkang dari kalian, fasayuzilluna, maka mereka terus-menerus. Maka mereka akan terus-menerus dengan perdebatan mereka ya. Maka janganlah takut kepada mereka dan takut kepadaku dengan mematuhi perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dengan ikhtiar itu pemilihan kesempurnaan syariat atas kalian. Dengan memilih syariat yang paling sempurna bagi kalian. Dengan memilih syariat yang paling sempurna bagi kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan kepada as-shawab itu yang benar. Iya, sama aja sih.
Hak itu kan maksud sama kebenaran. Nah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام dan kemana saja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu. Ya, di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Supaya tidak ada hujjah ya bagi manusia atas kalian. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian ya dan semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini sekali lagi menegaskan bahwasannya perintah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika telah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakannya. Jangan takut dengan ejekan, celaan, hinaan orang-orang kafir. Ya, karena memang tujuan mereka mempermasalahkan masalah pemindahan kiblat bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi memang dalam rangka mendebat kaum muslimin, ya dalam rangka menyerang mereka, mencela mereka, mengejek mereka. Sehingga janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempurnakan nikmat Allah kepada kita dan Allah akan berikan hidayah kepada kita, ya. Ini adalah buah dari ketaatan, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana buah dari maksiat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya orang itu kalau dia senang dengan maksiat yang dilakukan, maka Allah biarkan dia dalam kesesatannya sehingga makin jauh dari hidayah. Namun sebaliknya apabila seorang itu mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka Allah akan berikan kepadanya hidayah agar dia senantiasa konsisten istiqamah di atas hidayah. Nah, kita lanjutkan. Ibu Dahyadis ya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Naam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul minkum dari kalian, yatlu dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakikum dan dia menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kalian malam apa yang tidak kalian ketahui. Kama jar majrur aja Ustaz ya? Iya, jar majrur. Kama jar majrur asalna fi'lun madin, na sebagai fa'il, fikum jar majrur, rasulan maf'ulun bihi, minkum jar majrur, yatlu alaikum waw sebagai fa'ilnya, alaikum jar majrur, ayatina ayati maf'ulun bihi,
na mudhafun ilaihi, wa harfu atfin, yuzaki fi'lun mudhari, yuzakikum, zaka yuzaki. Yuzaki fil Kum, mudhari benar. kum maf'ulun bihi, wa harfu atfin, yu'allimu fi'lun mudhari', kum maf'ulun bihi, al-kitaba maf'ulun bi tsani, wa harfu atfin al-hikmata maktub ke al-kitaba, wa harfu atfin yu'allimu fi'lun mudhari', kum maf'ulun bihi, Ma ma'nya maf'ul bi. maf'ul bi kedua, maf'ul bi Ya. 6. lam harfu jazm, takunu fi'lun mudhari majzum bilam, fa'ilnya al-waw, ta'lamuna fi'il mudhari, ini takunu karena ini waw sebagai isim ya Ustaz Takunu ya. ini kan fi'il mudhari nakis majzumun bilam ya, wawnya isimnya. Ya. Ta'lamuna fi'lun mudhari, waw sebagai fa'ilnya, jumlah ta'lamuna sebagai khobar dari takut kana. Kama an'amna alaikum bi istiqbali al-ka'bata arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati mubayyinati lil haqqi minal batili yutahhirukum Wa yutahhirukum min danisi min danasis syirki. Min danasis syirki wa su'il akhlaqi wa yu'allimukumul kitaba wa sunnati. Sunnata dong. Kenapa? Wa sunnata wa ahkumus syari'ati. Wa ahkama asy-syari'ati. Oh ya, ada alifnya ya. Wa ahkama asy-syari'ati wa yu'allimukum min akhbaril anbiya'i wa qasasal umami as-sabiqatu ma kuntum As-sabiqati ma kuntum tajhalunahu. Sebagaimana telah kami beri nikmat pada kalian dengan penerimaan Ka'bah ya. Sebagaimana kami memberikan nikmat pada kalian dengan istiqbal itu menghadap ya. Menghadap. Dan menghadap kepada Ka'bah, dan kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wa yutahhirukum, dan mensucikan kalian dari dosa dan kotoran, dari dosa, kesyirikan, dan keburukan dan akhlak yang buruk. Dan mengajarkan kepada kalian kitab dan sunnah dan hukum-hukum syariat. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kalian keterangan ini apa? Para nabi. Keterangan atau apa sih terjemahannya? Min ikhbari anbiya'i. Mengajarkan kepada kalian kabar-kabar tentang para nabi. Dan mengajarkan pada kalian kabar-kabar tentang para nabi. Dan fokus dan kisah imam-imam terdahulu, pemimpin. Umam itu zamannya umat. Oh. Kisah umat-umat terdahulu. Dan kisah umat-umat terdahulu agar kalian mengetahuinya. Kok agak mengetahuinya sih? Yang kalian tidak mengetahuinya. Naam. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
sebagaimana telah kami utus pada kalian seorang rasul yang berasal dari kalian sendiri. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan juga sunnah. Ya, al-hikmah ini maknanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga adalah syariat, ya, yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul ya mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Jadi ya, pemindahan kiblat ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, umat Islam. Ya, begitu pula diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugasnya adalah membacakan atau mengajarkan Al-Qur'an kepada kita agar kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, ya. Kemudian makna yuzakikum di sini, ya, ada di tafsirnya, ya. Jadi makna dari yuzakikum itu adalah mensucikan kita dari, ya, jeleknya kotoran syirik dan keburukan akhlak. Karena memang semua rasul itu diutus kepada umatnya itu untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi membawa risalah yang sama, yaitu agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan juga agar mengajarkan akhlak, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ya, diutusnya Rasulullah kepada kita umat Islam, ya, diantaranya untuk mensucikan kita dari, ya, kotoran kesyirikan dan juga dari keburukan akhlak. Kemudian Rasulullah juga yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui, ya, berupa kisah para nabi, kemudian kisah umat-umat terdahulu, agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Umi Ida, ya. Nah, Ustaz. Silakan, Umi Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, dan janganlah kalian ingkar. Al-fa'u sebagai harfu istinaf, udhkuru fi'lu amrin, fa'ilnya al-wawu, nunnya al-nuni sebagai nun wikoya, al-ya'u sebagai maf'ulun bih. Kemudian adkur fi'il madi. Adkur itu fi'il mudhari. Ya, afwan. Adkur fi'il, ya. Adkur fi'il mudhari. Ini majzum, ya, Ustadz, ya? Nah, majzum, ya. Majzum. Karena ini, ya, Ustadz, ya. Majzumnya karena dia sebagai ini jawab. Kan jawab, ya. Aku adkurkum, maksudnya. Jadi dia majzum karena jawab. Oh, ya, ya. Nah, Ustadz. Adkur
fi'il mudhari majzum sebagai karena sebagai kalimat jawab, fa'ilnya ana, kemudian kum maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, uskuru fi'il amr, fi'lu amrin, al-wawu sebagai fa'ilnya, li jar majrur, al-wawu harfu atfin, la nafiyah ya Ustaz, la nafi. Nahiyah, la nahiyah. Kemudian nafiyah ya, nafi. Nahiyah, Kemudian larangan kan? Nahiyah. Iya, nahi, la nahiyah. Kemudian takfuruni ini fi'lun mudhari, fa'ilnya al-wawu. Tafsirnya 102. Amarot ta'ala al-mu'minina bizikrihi wa ada alaihi afdola jasai wa huwa sana'u fil mala'il a'la ala man dzakarahu husuni ayyuhal mu'minuna bisukri qaulan wa amalan wala tajhadu ni'ami alaikum. Ni'ami. Oh, ni'ami. Iya, ni'ami. Wala tajhadu ni'ami alaikum. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukminin untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Dan Allah berjanji atas mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah memberikan pujian di tempat yang tinggi atas orang-orang yang mengingatnya. Dan mengkhususkannya dan ini perintah ini, dan khususkanlah aku wahai dan khususkanlah aku wahai orang-orang mukmin dengan bersyukur secara lisan dan amalan, dan janganlah kalian ingkar terhadap nikmatku kepada kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Aku akan menyebut kalian. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Dalam ayat ini mengandung perintah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa berzikir, yang menyebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sebut-sebut namanya ya di langit. Dan orang yang namanya disebutkan di langit, maka itu merupakan bentuk pujian. Ya, pujian tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tanda kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar bersyukur. Yang mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu syukur di sini adalah dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Jadi bukan hanya lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi perbuatan kita pun ya menunjukkan bahwa kita orang yang bersyukur. Karena seseorang itu kalau dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan yang dia lakukan sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang tidak ada hal yang lebih layak kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wala tajhadu ni'ami 'alaikum, dan janganlah kalian yang menentang atau kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ya. Ini sebagai seorang muslim kita harus
senantiasa mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Nah, ya Aldi baca. Aldi. Mungkin Pak Edi dulu ya. Pak Edi silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya huruf nida ayyuha munadanya, alladzina isim mausul, amanu fi'il madhi, fa'ilnya al-wawu sebagai sila mausul daripada alladzina, ista'inu fi'il amar, fa'ilnya al-wawu, bisobri adalah maf'ul bi, wa huruf atfin, as-sholati ma'tufnya, inna tauhid, huruf tauhid, Allah isim inna, ma'a dorof, as-sobirina huruf madrufnya. Ma'as-sobirin adalah sebagai khobar daripada inna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minuna talabu utlubul auna. Utlubul auna minallahi fi kulli umurikum bisobri ala nawaibi wal masaibi al masaibi bisobri ala tarkil ma'asi wa dzunubi wa bisobri ala taati wal kurbati wa bisolati lati tatma'inna bihal nafsi tatma'innu bihal nafsu wa tanha anil fahsa'i wal munkari innallaha ma'as sabirina bi aunihi wa taufiqihi wa tasdiqihi wa tasdidihi wa fil ayati isbati ma wa fil ayati isbatu ma'iyatillahi wa fil ayati isbatu ma'ayati ma'iyatillahil khosati lil mu'minina al muqtadiyati lima salafa dzikruhu al mutadiyati lima salafa dzikruhu ya amal ma'iyal amatu amal ma'iyatul amatu al muqaddiyatu lil ilmi wal ihatati fahiya jami'il wahia li jami'il khalqi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan. Ikutilah. Carilah Pertolongan dari Allah dari setiap urusan kalian
dengan sabar atas nawaibi. Atas nawaibi Itu musibah-musibah, cobaan dan musibah. dengan sabar atas meninggalkan tarokin, meninggalkan saja. Iya. Meninggalkan maksiat Dan dan dosa. dosa. Dan sabar atas ketaatan dan kedekatan. Dan sholat yang kalian tatmainah. Dan dengan sholat yang menenangkan, membuat tenang diri kalian. Dan meninggalkan atas fasa kekejian. Ya, jadi sholat itu selain menenangkan jiwa juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar dengan pertolongan dan tahu petunjuknya watas didihi. Watas didi apa deh? Ini sebenarnya ininya sama juga sih dengan pertolongannya taufik, pertolongan pengarahan darinya. Pengarahan pasti itu. Dan di dalam ayat ini isbati menguatkan ma'iyata wahi bersama Allah deh. Kebersamaan dengan Allah. Hah? Dan di dalam ayat ini mengandung penetapan ma'iyatullah, menyatakan kebersamaan Allah yang ayat khusus Allah itu untuk orang beriman, untuk orang khusus beriman. Bersama orang-orang yang mukmin. Wal mutaqdiyah itu apa ya? Yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan terdahulu. Adapun ma'iyah secara umum. Yang berkaitan dengan ilmu. Yang berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu dan ikhtobi. Dan arahan. Cakupan ya. Di dalam seluruh maka itu untuk akhlak. Seluruh makhluknya. Maka itu untuk seluruh makhluknya. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, meminta pertolonganlah kalian. Dimintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di dalam ayat ini terkandung faedah bahwasanya kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyesakkan dada kita, yang menghimpit dada kita sehingga kita merasa tertekan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan merespon setiap musibah yang Allah berikan dengan kesabaran. Ya. Karena kalau kita sabar, insya Allah kita bisa melalui semua musibah, semua ujian, semua cobaan dengan hati yang lebih lapang. Karena kita yakin seyakin-yakinnya yang pertama bahwasanya Allah tidaklah memberikan kita ujian kecuali kita bisa menyanggupinya. Kecuali kita bisa melewati beban tersebut. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu yang pertama. Sehingga kalau kita diberi ujian seberat apapun, kita harus yakin bahwasanya semua ujian yang Allah berikan kepada kita, kita pasti bisa melewatinya. Ini keyakinan seorang muslim yang pertama ketika musibah datang. Kemudian yang kedua, dia harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah
adanya ujian, insya Allah akan ada kebahagiaan, akan ada titik terang, akan ada solusi dari semua permasalahan. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwasanya kalau kita mendapatkan ujian, beban, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar baginya dari semua permasalahan hidupnya. Sehingga yang benar kalau seseorang diberi ujian, justru makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Karena dialah Allah yang dengan ya segala kekuasaannya yang bisa menolong kita. Jadi balik lagi ke ayat ini bahwasanya kalau kita diberikan oleh Allah ujian, yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan sabar. Kemudian selain sabar, ya kita bisa memperbanyak sholat. Karena sholat itu menenangkan jiwa dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita bicara tentang sabar, ya di tafsir tadi dijelaskan bahwasanya sabar itu ya yang pertama kita harus sabar terhadap musibah dan cobaan yang Allah berikan. Kemudian kita juga harus sabar dalam rangka meninggalkan maksiat, ya. Karena menjadi seorang muslim ini memang banyak tantangannya, ya. Ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tentu ini membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Kemudian selain sabar dalam menahan diri kita dari dosa dan maksiat, kita juga harus sabar dalam ketaatan. Jadi sabar itu bukan cuma dalam rangka meninggalkan maksiat aja. Dalam rangka ketaatan harus sabar. Ya, wa bisabri 'ala ta'ati wal qurbati. Dan sabar dalam rangka ketaatan dan ya perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak sabar dalam beribadah sehingga sholatnya itu ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal kalau seorang muslim itu ya ketika sholat dia resapi maknanya, semua doa yang dibaca dalam sholatnya dia pahami baik-baik, maka tentu itu akan memberikan ketenangan jiwa ya bagi dirinya. Dan itu akan membuatnya berusaha untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, ini mengandung penetapan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah khusus untuk orang yang beriman. Jadi kalau bagi orang yang beriman, Allah bersama mereka. Ya. Adapun kebersamaan Allah yang sifatnya umum, ini berlaku untuk semua makhluk. Ya, jadi orang kafir pun ya mendapatkan ma'iyatullah cuma dari sisi pengetahuan ya dan cakupan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bersama orang kafir dalam sisi semua yang dikerjakan oleh orang kafir pasti Allah mengetahuinya dan Allah akan mencatatnya dan nanti Allah akan membalasnya di akhirat ya. Jadi ma'iyatullah yang khusus itu adalah untuk orang-orang beriman, di mana Allah mendampingi mereka, membersamai mereka dalam kehidupannya, agar mereka bisa lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Kuncinya satu, ya, kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah ya membersamai kita dalam keseharian kita. Ya. Nah, lanjut ya. Bentar. Nah, tadi siapa tadi? Tadi Umi Ida ya? Atau Pak Edi? Berarti sekarang ini deh. Ya. Pak Zulfani ya? Ya. Ya, baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang telah mati. Namun mereka itu hidup, akan tetapi engkau tidak menyadarinya. Ayo di Arab. Ayo. Wala taqulu la nahiyah, taqulu fi'il mudhari, wawunya sebagai fa'il atau jam'ah, liman yuqtalu fi'il mudhari fi sabilillahi fi Dulu. sabili. Liman itu kan jar majrur. Ya, jam majrur. Yuqtalu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya lima yuqtalu. Kembali ke man ya. Oh. Terus fisabilillah. Fisabilillahi, fisabili jar majrur. Allahi sebagai mudhafun ilaih. Amwatun. Amwat ini. Amwatunnya khobar ya. Khobar dari mubtada yang dibuang. Baik, terus. Bal ahya'un. Bal itu kan huruf ataf. Ahya'un. Ahya'un itu maktuf. Walakin la tash'urun. Walakin huruf nasab. La tash'urun. Kok lakin huruf nasab? Lakin itu huruf ataf. Istidrak dia namanya. Oh. La tash'urun, lanya nafiyatun. La nafiyah lil jinsi. Bukan. La biasa dia mah. Oh, la biasa lah. Nafiyatun aja. Terus tash'urun. Nafiyah, tash'urun itu fi'il mudhari. Waw nunnya sebagai fa'il. Baik ya. Ayo baca tafsirnya. Wala taqulu ayyuhal mu'minuna fima yuqtaluna mujahidina fi sabilillahi hum amwatun bal hum ahya'un hayatu khassatun bihim fi quburihim la ya'lamu kayfiyataha ilallahu ta'ala walakinnakum la tuhussuna biha wa fi hadha dalilin ala na'imil qubri. Wala taqulu, janganlah engkau mengatakan, wahai orang-orang mukmin, bagi orang yang terbunuh, yaitu mujahidin di dalam jalan Allah, mereka adalah orang yang telah mati. Namun mereka adalah orang yang hidup dengan kehidupan yang khusus, dengan mereka khosatun bihim fi kuburihim, dengan mereka di dalam kubur mereka. La ya'lamu, tidak ada yang mengetahui bagaimana kehidupan mereka kecuali Allah Ta'ala. Namun mereka la tuhussuna. Apa ya? La tuhassuna. Apa Ustaz? La tuhassuna. La tuhassuna. La tuhassuna maksudnya kalian itu tidak bisa merasakannya. Jadi kan ketika Allah menyatakan orang yang mujahidin itu tetap hidup, kita nggak bisa tahu kan. Kita tidak bisa melihatnya dengan panca indera kita. Hissi itu kan sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera kita. Artinya kalau kita gali kuburan, tentu kita tidak akan mendapatinya dengan panca indera kita. Itu maksudnya. Wa fi hada dalilin ala na'imil qabri, dan ini adalah merupakan dalil atas nikmat kubur. Baik ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kalian mengatakan ya kepada orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang yang mati. Bahkan mereka itu hidup.
akan tapi kalian tidak menyadarinya. Ya, jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan khusus, di mana orang-orang yang berjihad itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib dan kita tidak akan mengetahuinya. Dan mana dari walakin la tash'urun, kalian tidak menyadarinya, artinya kita tidak bisa melihat bagaimana kehidupan ya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Panca indera kita tidak bisa menangkap bagaimana. Artinya misalnya kalau kita gali kuburan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat ya. Ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil tentang adanya nikmat di dalam kubur. Begitupun ya, ada lawannya yaitu azab di dalam kubur. Dan kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani tentang adanya kenikmatan dan juga azab di dalam kubur. Nah, lanjut ya. Saya ada waktu. Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Al-wawu harfu istinaf, al-lamu ini harfu taukid, nabluwanna fi'il mudhari, na sebagai fa'ilnya, kum maf'ul bih, bisyai'in jar majrur, minal khawfi jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-ju'i ma'tuf ke al-khawf, al-wawu harfu atfin naqsin ma'tuf, kemudian minal amwali jar majrur, al-wawu harfu atfin al-anfusi ma'tuf ke amwal, al-wawu harfu atfin as-samarat ma'tuf ke al-amwal. Al-wawu di sini wawu hal ya Ustaz ya. Nah ini basyiril sabirin ini sebagai bukan wahal, ini kan perintah ini mah bukan kondisi. Iya deh. Ya, ya. Wawu istinaf, basyir ini apa namanya fi'il amr ya Ustaz. As-sabirin maf'ul bihnya. Walanah tabarannakum bisyai'in yasirin minal khawfi wa minal ju'i wa binaqsin minal amwali bita'siril husuli 'alaiha aw zahabiha wa minal anfusi bil mauti awish syahadati fi sabilillahi wa binaqsin minas sama min wa binaqsin min samaratin nakhili wal a'nabi wal hububi biqillati natijiha aw fasadiha wa basyir ayyuhan nabi as-sabirina ala hadza wa amsaluhu bima bima yafrahuhum wa yasuhum min husnil aqibati fid dunya wal akhirah. Dan sungguh akan kami kabarkan kepada kalian dengan sesuatu dengan apa sedikitnya dari ketakutan dan dari kelaparan dan dari kekurangan harta, dengan sulitnya mendapatkan atasnya dan zahabiha itu ini juga ya atau lenyap atau dengan kehilangannya dan dari jiwa dengan kematian atau dari syahid di jalan Allah dan dari kekurangan dari buah-buahan
apa namanya dari Kurma. buah-buahan seperti kurma, anggur dan biji-bijian. Atau seperti sedikit Dengan sedikitnya hasil ya dengan sedikitnya hasil atau kerugian atau rusak. atau kerusakannya. Dan kabarkanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang sabar atas hal ini dan yang seperti misalnya ya apa namanya dengan sesuatu apa yang membuat mereka bahagia dari baiknya akibat di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kalian benar-benar akan diuji dengan sedikit ya ketakutan, kemudian ya dengan sesuatu yang bersifat ketakutan, kemudian kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa, begitu pula buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bagi orang yang dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menguji setiap orang di muka bumi ini. Tentu ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan ketakutan, keadaan yang mencekam dengan peperangan, ada yang diuji dengan masalah keluarga. Setiap orang itu pasti punya ujiannya masing-masing. Ya. Dan beruntunglah orang-orang yang sabar, yang meyakini bahwasanya apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, maka itu pasti sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang di luar batas kesanggupannya. Dan dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsirnya, jadi ketakutan di sini tentu adalah ketakutan, misalnya ketakutan dari peperangan, kemudian kekurangan harta di sini dan kelaparan minal ju'i, dan ketakutan dari kelaparan. Ini merupakan ujian. Kemudian kekurangan harta, baik karena sulit mendapatkannya atau karena kita kehilangan harta. Dan ini Masya Allah sangat terasa sekali di wabah COVID di zaman pandemi seperti ini, terasa sekali di banyak orang yang mengalami kekurangan harta. Karena memang sulit mendapatkan harta di zaman sekarang. Namun seorang muslim menghadapi kejadian semacam ini di wabah corona ini, tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabar atas segala ujian yang menimpa kita. Karena itulah sifat seorang muslim, mengedepankan kesabaran, menerima dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian Allah juga akan menguji dengan kekurangan jiwa, misalnya dengan kematian atau dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menguji dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan bahan pokok, baik dengan hasilnya yang sedikit atau karena banyak yang rusak ketika panen. Semua bentuk ujian tersebut wajib disikapi dengan kesabaran. Wajib disikapi dengan kesabaran. Kenapa ayatnya bentuknya adalah basyiris sabirin, dan berilah kabar bagi orang-orang yang sabar? Karena bagi orang-orang yang sabar itu insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat. Karena seringkali kalau seseorang tidak sabar dalam menghadapi ujian, yang terjadi malah dia
seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bahkan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dia terima. Padahal ketika Allah menguji suatu kaum, maka itu merupakan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada mereka. Supaya mereka naik level, ya, supaya mereka naik level. Naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Ya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, dan hadis-hadis yang semacam ini, yang senada dengan ini banyak sekali. Intinya bahwa kalau Allah mencintai seseorang, ya Allah akan mengujinya dengan cobaan-cobaan. Meskipun ya cobaannya beda-beda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya. Jadi ujian tiap orang itu beda-beda. Tapi kita harus tahu bahwasanya ujian itu tidak selalu, ya kan banyak orang yang merasa bahwa ujian itu bentuk tidak sayangnya Allah kepada kita. Justru ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Supaya apa? Supaya naik levelnya, supaya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita wajib berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terlebih di masa ya pandemi seperti ini. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan bisa melewati ini dan kita akan mengisi hari-hari semacam ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini insya Allah kita akan bahagia baik di dunia apalagi nanti di akhir. Baik, mungkin sampai sini ya. Materi kita pada hari ini. Kita lihat dulu kalau ada yang mau bertanya. Pak Edi bertanya, khobar dari kata amwat, iya. Kan mubtadanya dibuang. Betul ya, hum amwatun. Asalnya seperti itu. Mereka itu mati. Jadi betul, amwat khobar, mubtadanya yang dibuang adalah hum. Pak Andi bertanya, kalau amwat jadi mubtada muakhar. Sebentar dulu. Iya juga ya. Coba kita lihat ayatnya. Dan janganlah kalian katakan liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Sebentar. Oh iya ya. Benar. Ini liman ini nanti jar majrur bersama silahnya sebagai khabar muqaddam, benar ya, Afan. Amwatunnya mubtada muakhar, ya betul. Ya Pak Andri betul. Yang nanti sekali dikoreksi ya. Karena ini kan kalau mau kita urutkan ya, amwatun liman yuqtal fisabilillah. Orang yang meninggal adalah orang yang dibunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Jadi benar liman yuqtalu, liman ini nanti jar majrur sebagai khabar muqaddam, amwatun sebagai mubtada muakhar ya. Baik, betul ya. Jazakallahu khairan ya Pak Andri. Pak Tahrir bertanya, dalam konteks keadaan sekarang siapa orang yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berperang memerangi orang-orang kafir, maka mereka adalah ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij yang memberontak kepada penguasa yang masih muslim. Ya sebagaimana orang-orang Khawarij yang melakukan pengeboman, kemudian penembakan kepada para polisi yang mayoritas mereka itu adalah muslim. Tentu yang semacam ini bukanlah jihad fisabilillah.
Kalau mau jihad itu ya lawannya adalah orang-orang kafir. Seperti ya jihad yang dilakukan oleh bangsa Palestina ya, melawan orang-orang ya Yahudi, maka ini adalah jihad fisabilillah. Kemudian ya orang-orang di Syria mereka berperang ya, Muslim lawan Syiah,